Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini mari kita bersama-sama mau menaikkan pujian, mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kalau kita ada sampai saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu.
Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur kepadamu. Karena karena anugerah-Mu saja kami bisa ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tempat jawaban bagi setiap doa kami, bagi setiap apa yang kami serukan kepadamu. Hanya Engkau yang mendengar dan menjawabnya Bapa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau nggak pernah meninggalkan kami semua jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kami percaya Engkau melawat mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersorak-sorai membesarkan nama-Mu, dan kami siap bersukacita memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai, bersukacita bersama-sama. Dia
katakan kiri kananku, mari kita sama-sama tunjuk bahwa kiri kanan kita ada Tuhan, di sekeliling kita ada Tuhan, di dalam hidup kita ada Tuhan. Bisa saudara? Kita ulang. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia, ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku, sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semuamu. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama aku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Sekali lagi, kiri kananku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama aku. Yesus selalu bersama aku. Yesus selalu bersama aku. Saudara boleh duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidup
Kami percaya waktu-Mu adalah yang terbaik dalam hidup kami. Amen. Bukan waktu kami dan bukan kehendak kami. Amen. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau ajari kami untuk terus untuk setia kepadamu Bapa, untuk setia melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicara Engkau bagi kami, dan kami siap untuk mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami persilakan hambanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Saudara sekalian, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Saudara? Luar biasa, karena Tuhan Yesus maka Bapak Ibu Saudara luar biasa. Semua dilindungi Tuhan, amin. Saya percaya kalau kita ada sampai pagi hari ini adalah kemurahan Tuhan. Ya, karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ya saudara, saya beberapa bulan terakhir ini ya saudara, kurang lebih 6 bulanan ya, kita mulai dapat kabar bahwa jemaat kita ada yang terpapar. Ya satu keluarga pada terpapar. Saudara, apakah jemaat kita terpapar karena mereka ke gereja? Bukan, ya. Di gereja kita protokol kesehatan ketat, tidak ada yang tertular di gereja. Kebanyakan tertularnya di luar, ya. Nggak tahu ketemu orang tanpa pakai masker, atau makan di luar, atau keluar kota tidak pakai masker. Nah, itu yang menyebabkan jemaat kita ada yang terpapar. Saya hitung kira-kira 10 keluarga Bapak Saudara yang terpapar, tapi kita terus berdoa. Dan puji Tuhan semuanya sembuh, ya sehat, semuanya sehat sehingga pagi hari ini Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini beribadah mencari Tuhan karena Dia ada di tengah-tengah kita menyertai kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya memberi tema takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya, ya. Saudara, mari kita sama-sama membaca dari Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-25. Yosua pasal yang ke-24 ayat 14 sampai ayat yang ke-25. Bapak Ibu Saudara bisa buka Alkitab Saudara baik di HP maupun yang bawa Alkitab bisa buka Alkitabnya. Walaupun belum ditayangkan kita akan baca ya. Ya, oke. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia.
Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15 silakan Bapak Ibu baca bersama-sama. Saya akan baca 16. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. 17. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab dialah Allah kita. 19. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. 21. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. 23. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. 25 terakhir. Ya, puji Tuhan Bapak Saudara kalian. Inilah Yosua yang membuat perjanjian antara orang Israel dengan Tuhan di hadapan Tuhan. Yosua menanya kepada mereka apakah mereka mau menyembah Allahnya Israel, Allahnya Abraham dan Allahnya Yakub, ataukah mereka menyembah kepada Allah asing, ya, yang disembah oleh nenek moyang mereka. Ya, nenek moyang mereka menyembah berhala-berhala. Di Mesir waktu mereka dalam perbudakan mereka menyembah berhala. Ya, sampai mereka menyembah Allah asing, ya, berhala-berhala di seberang sungai Efrat, ya Saudara. Saudara, akhirnya bangsa Israel mengambil keputusan untuk memilih menyembah kepada Tuhan, ya, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Saudaraku yang kekasih, takut akan Tuhan itu, kalau kita takut akan Tuhan, apakah karena Tuhan itu kejam? Apakah Tuhan itu jahat? Ya, zaman dahulu, ya, kira-kira waktu saya masih sekolah minggu, ya, itu guru-guru sekolah minggu itu kalau menyampaikan firman Tuhan itu selalu membawa tongkat, Saudara. Kalau nakal anak kecil dipukul tongkat, ya, sehingga anak kecil takut kepada Tuhan. Dikira Tuhan itu kejam. Bukan, Saudara. Takut kepada Tuhan itu bukan karena dia itu kejam, ya.
tetapi dia itu memberitahu supaya jangan sampai saudara dan saya ini bersalah, jangan sampai melanggar, jangan sampai berdosa kepada Tuhan, ya. Berapa waktu yang lalu di kebun binatang di Amerika sudah ada pemberitahuan, ya, kalau itu ada buaya, tempat buaya, ya, ada pemberitahuannya jangan masuk ke tempat buaya itu, ya, karena berbahaya. Loh, terus tahu-tahu ada seorang perempuan, dia bisa naik, saudara. Ada, ya memang tidak terlalu tinggi, dia bisa naik masuk ke tempat buaya, saudara. Padahal sudah ada pemberitahuannya jangan masuk ke tempat buaya. Dia lompat, dia masuk. Tuh, buaya dari dalam air itu langsung dia keluar, saudara. Loh, gitu perempuan ini ngulurkan tangannya mau memegang buaya itu, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Kalau dia ngulurkan tangannya mau pegang buaya itu, mau dikira buaya ini tidak buas, ya, dia langsung, saudara, tangannya langsung masuk ke mulut buaya. Nah, ketahuan tangannya sudah masuk ke mulut buaya, sebentar lagi kan bisa ditelan dia. Langsung pawangnya itu lompat, saudara, pawangnya dia masuk dalam situ. Pawangnya aja enggak berani langsung, saudara. Dia langsung pawangnya pelan-pelan dia masuk dalam air itu dan dia pegang buaya itu, saudara, dari atasnya, dari atas buaya dia pegang mulutnya. Pawang ini dia berusaha pegang mulutnya dan mulutnya itu ditarik, saudara. Dia berusaha dengan kekuatannya, pawangnya, mulut buaya ini ditarik dan buaya itu akhirnya dia buka, saudara. Karena mungkin kekuatan pawang ini dia tarik mulutnya buka dan perempuan ini kemudian lepas tangannya, ya berdarah semua. Kemudian pawang ini dia pelan-pelan kemudian dia lompat lari, saudara. Karena kalau enggak buaya ini akan nyerang dia, saudara. Saudara, ini sebetulnya takut akan Tuhan itu sudah diberi tanda dalam Alkitab. Jangan melakukan dosa, jangan berzina, jangan mengatakan dusta, jangan perkataanmu menyakiti hati orang. Itu sudah ada peringatannya. Tapi seringkali banyak anak Tuhan takut akan Tuhan itu bukan karena dia kejam. Taatilah peraturan yang Tuhan taruh, saudara, ya. Nah, saudara, kalau kita sungguh-sungguh kita memperhatikan peraturan-peraturan ini, maka kita akan selamat, saudara, ya. Satu kali juga ada seorang akrobatik dari Cina, saudara. Dia itu punya keahlian khusus, ya. Dia mikul, ya, dia bawa pikulan, saudara. Dan pikulan ini di kiri kanan dikasih tempat. Dia manggil, ada penonton, ayo silakan. 2 orang perempuan yang beratnya enggak beda, beratnya hampir sama. Siapa dari penonton yang mau duduk di sebelah kiri kanan saya ini, saya pikul, kemudian saya akan naik ke atas, dan saya berjalan di atas tali yang kuat untuk tidak jatuh. Kemudian ada yang berani, 2 penonton perempuan berani, dia duduk di sebelah kiri kanannya, diberitahu jangan bergerak, ya, tenang saja, rileks saja, jangan tegang, rileks saja, ya. Saya akan pikul, saudara, ya. Dia naik, saudara, di tempat yang tinggi. Kemudian perempuan ini naik, dia juga duduk di sebelah kiri kanan. Kemudian mulai dipikul, dia pikul, dia tahu keseimbangannya kiri kanan, dia ngerti, dia pikul, ya, perempuan ini. Kemudian dia berjalan, di atasnya ada tali yang kuat, nggak tahu itu tali baja atau apa, ya. Itu tali yang kuat, kemudian dia naikkan kakinya di tali itu, saudara. Dan dia mulai naik
kaki kiri kanan dia mulai naik di atas tali itu, dia mulai berjalan di atas tali itu. Dia pelan-pelan saudara, ini keseimbangan perempuan itu, apakah perempuan itu dia berdiri, apakah dia gerak-gerak? Tidak ada yang berani saudara, tidak ada yang berani gerak, dia tegang sekali dia, cuma dia tidak berani bergerak. Dan akrobatik ini berjalan di atas tali itu, setelah berjalan kira-kira 2-3 meter, dia berjalan mundur saudara. Dan di atas tali itu dia berjalan mundur, dia pikul. Nah, sampai akhirnya sampai di tempatnya dengan aman. Saudara, inilah cara kita takut kepada Tuhan. Diberitahu jangan bergerak, ya itu seperti tadi contoh akrobatik tadi, tidak ada yang bergerak saudara. Ya, jadi ikutilah arus kemana Tuhan memimpin kita, berjalan sesuai kebenaran firman-Nya. Jangan seperti Raja Saul saudara. Raja Saul itu dia berdosa kepada Tuhan, ada peraturannya, ada firman-Nya, dikatakan nanti persembahan korban itu biarlah Nabi Samuel yang datang untuk mempersembahkan korban kepada Allah, untuk Allah mendatangkan kemenangan kepada Raja Saul. Jangan takut. Nah, Raja Saul ternyata dia ketakutan karena musuh sudah dekat dan jumlahnya cukup besar saudara. Apa yang dilakukan oleh Raja Saul? Yang dilarang firman Tuhan, dia tidak boleh mempersembahkan korban, hanya seorang nabi yang boleh mempersembahkan korban kepada Allah. Ternyata Raja Saul minta semua sapi lembu yang harus dikorbankan, dia langsung mengorbankan sendiri korban itu di hadapan Tuhan. Dan Tuhan marah saudara. Tuhan marah karena Raja Saul berdosa melanggar firman-Nya saudara. Saudara, kita harus sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan supaya takut kepada Tuhan itu untuk melakukan, mentaati peraturan Tuhan. Itu saja saudara. Kemudian yang kedua saudara, beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas dan setia saudara. Ya, kita baca 1 Tawarikh pasal 13 ayat 13 dan 14. 1 Tawarikh pasal yang ke-13 ayat 13 dan 14. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang dipunyainya. Saudara, pada waktu itu Daud membawa tabut Tuhan, dibawa dikembalikan pada tempatnya, di mana tabut Tuhan itu supaya dari dalam rumah Abinadab itu diambil dan dibawa ke kota Daud untuk ditaruh di kota Daud itu. Saudaraku, pada waktu di tengah jalan tabut Tuhan ini kan dinaikkan kereta dengan sapi yang membawanya. Nah, saudara, di tengah jalan pada waktu sapi itu tergelincir saudara, sapi itu tergelincir, seharusnya Usa itu tidak perlu membantu Allah untuk memegang tabut Allah itu. Karena sebetulnya Usa juga tahu
bahwa tabut itu tidak boleh dipegang. Barang siapa yang memegang tabut Tuhan itu dia akan mati, saudara. Dia akan binasa. Karena Tuhan akan murka barang siapa yang memegang tabut Tuhan itu. Ya. Nah, saudara, setelah Usa meninggal karena disambar oleh Tuhan, ya saudara. Tuhan marah, Usa disambar oleh Tuhan dan Usa mati di tempat. Kemudian saudara, Raja Daud tidak berani membawa tabut Tuhan itu sampai ke kota Daud. Dia memindahkan tabut Tuhan itu ternyata ke keluarga Obed Edom. Saudara perhatikan bagaimana Obed Edom, saudara. Dia tahu kalau Usa itu meninggal karena tabut Tuhan itu. Loh, tiba-tiba Daud kok membawa tabut itu ke rumah Obed Edom, ditaruh di rumah Obed Edom ini. Dia punya anak laki-laki juga, ya. Bagaimana, saudara? Nah, saudara perhatikan di sinilah letak kalau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, dengan hati yang sungguh-sungguh, ya, dengan hati yang setia kepada Tuhan. Saudara, kelihatannya Obed Edom ini dihadapkan sebuah masalah, saudara, dengan tabut Tuhan itu. Dia tahu Usa sudah disambar oleh Tuhan, Usa binasa karena dia memegang tabut Tuhan ini. Kok sama Daud kok ditaruh di rumah Obed Edom, saudara. Disinilah letak daripada kehidupan Obed Edom. Bagaimana hidupnya mulai mentaati peraturan Tuhan. Dia mentaati firman Tuhan. Dia dihadapkan masalah tetapi dia percaya bahwa dengan masalah itu dia akan menang, saudara. Ya, Obed Edom sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia memperhatikan firman-Nya. Kemudian anak-anaknya mungkin dipanggil, didudukkan, diberitahu, hormatilah Tuhan Allahmu, hormati Dia sungguh-sungguh. Jangan pegang tabut Tuhan tapi berdoalah, sembah Dia. Ya, sehingga dalam hidup Obed Edom selama 3 bulan tabut itu di rumahnya, ternyata dia dalam menghadapi masalah, di bawah Tuhan memberkati hidup Obed Edom, diberkati Tuhan luar biasa. Selama 3 bulan dia diberkati, kepunyaannya diberkati Tuhan. Ini yang luar biasa. Kita kadang-kadang dihadapkan masalah, saudara. Dihadapkan pandemi ini, dihadapkan kesulitan dalam pandemi ini, saudara. Tetapi kita harus tetap dekat kepada Tuhan. Dalam masalah ini Tuhan akan membawa kita bangkit kembali. Amin, saudara. Kita akan bangkit, kita akan menang, kita akan kuat. Dan Tuhan melindungi kita. Amin, saudara. Nah, saudara perhatikan di dalam hidup kita, pengenalan kita kepada Tuhan, kita harus setia beribadah kepada Tuhan. Adakan waktu, ya, untuk Tuhan. Kalau sekarang ini kita sudah onsite, ya saudara, puji Tuhan karena Tuhan sudah menurunkan penularan virus COVID di Surabaya, sudah zona kuning, ya saudara. Kita berdoa supaya bisa zona hijau, ya, supaya bersih dari Surabaya dan Indonesia juga dibersihkan dari virus COVID ini, saudara. Nah, dalam menghadapi masalah, Tuhan selalu mendatangkan pertolongan yang luar biasa. Kita dihadapkan masalah, Tuhan mendatangkan pertolongan, kita diangkat menang, saudara. Satu kali ada seorang anak perempuan, kira-kira umurnya 12 tahun, ya. Dia namanya Anabel. Anabel ini dia punya penyakit khusus, saudara. Sejak dia lahir, lambungnya itu bermasalah khusus. Lambungnya tidak bisa mengolah makanan yang dia makan. Kalau dia makan, lambungnya tidak bisa mengolah makanan sehingga menimbulkan penyakit
ya, menyerang syarafnya, seluruh syarafnya diserang dan dia bisa mati karena masalah lambung ini. Berarti dia ada penyakit bawaan. Jadi setiap kali dia makan, obat harus makan. Ya saudara. Selama 8 tahun saudara dia keluar masuk rumah sakit. Dia umur 12 tahun. 8 tahun dia terus keluar masuk rumah sakit. Karena masalah lambung ini. Terus dokter menangani dengan baik. Saudara, satu kali pada waktu dia ada waktu senggang mungkin ya. Dia dekat rumahnya itu ada pohon besar saudara. Pohon ini besar sekali dan tinggi saudara. Tidak tahu gimana apa yang dilakukan oleh Anabel ini ya saudara. Dia naik pohon itu saudara. Ya, dia naik keluarganya tidak tahu. Papa mamanya tidak tahu. Dia naik atas pohon itu. Dia mungkin bermain ya saudara. Pak, ternyata pohon yang besar itu ada lubang saudara. Pohon itu separuh dia itu isinya apa? Ada lubangnya separuh itu ada kayu, ya ada balok pohon itu sendiri. Pada waktu dia naik di atas pohon itu orang tuanya tidak tahu, terperosoklah dia. Terbayangkan pohon yang besar terperosok kira-kira pohon itu 9 meter saudara. Dia terperosok dari atas, jatuh ke bawah dalam pohon itu. 9 meter, dia teriak minta tolong. Mama papanya dengar, dia keluar, dia lihat, dia perhatikan suara ini dari mana? Anakku itu di mana? Ternyata, dia dengar, di dalam pohon ini. Pohon itu ada lubang sedikit, dia incang, dilihat, ternyata anaknya di dalam pohon itu, saudara, teriak-teriak. Waduh, gimana harus menolong? Ternyata orang tuanya telepon minta tolong, ternyata PMK yang datang, saudara, untuk menolong anak ini. Ada PMK, pemadam kebakaran, kemudian dia naik PMK ke atas pohon itu, ditolong, dia ditarik dari atas, saudara, pelan-pelan, saudara. Ditarik anak itu. Nggak tahu mungkin ada yang masuk saudara dari PMK itu masuk pakai tali, kemudian ditarik, diangkat anak itu pelan-pelan ditarik keluar dan diselamatkan keluar saudara. Saudara, apa yang terjadi saudara? Apakah anak ini luka parah? Apakah anak ini bermasalah? Diperiksa, dibawa ke rumah sakit, dilihat anak ini ternyata tidak ada luka sedikit pun. Dan saudara, apa yang dialami anak itu? Dalam menghadapi masalah yang seperti itu, ternyata kuasa Tuhan mujizatnya itu dinyatakan saudara. Anak itu diperiksa, tidak ada luka, tidak ada sakit. Kemudian dia mulai cerita saudara, anak ini cerita. Anak umur 12 tahun dia cerita. Pada waktu saya masuk dalam pohon itu terperosok itu, PMK belum datang, saya ketemu nenek saya katanya. Saudara tahu, saya ketemu nenek saya. Terus kemudian saya ketemu keluarga saya, seorang-orang saya yang sudah meninggal itu, saya ketemu dengan mereka. Ternyata saudara, anak ini dibawa ke surga saudara oleh Tuhan. Saya kelihatan nenek saya. Kemudian saya ini dipangku sama Tuhan Yesus. Dia bilang gitu. Saya dipangku sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bilang sama saya. Dia bilang, Anabel, kamu nanti ditolong oleh PMK, kamu tidak menghadapi masalah. Tidak menghadapi masalah apapun, kamu akan mengalami kuasaku. Saudara, dia cerita ternyata dia dibawa ke surga selama mamanya telepon PMK belum datang, dia dibawa ke surga. Terus kemudian setelah itu dia ditolong, ternyata dia ke surga, dia mengalami kesembuhan mujizat. Lambungnya yang
bermasalah selama 8 tahun masuk keluar rumah sakit itu saudara, ternyata sembuh total saudara. Dokter periksa, loh penyakitnya sembuh total. Dia tidak perlu obat lagi, dia makan enak, dia sembuh total saudara. Dalam menghadapi masalah apapun yang saudara hadapi, kalau saudara beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan akan mendatangkan mujizatnya kepada saudara. Saudara akan mengalami kuasa mujizatnya itu yang besar dalam hidup saudara. Saudara harus sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Yang ketiga, jauhkanlah Allah asing saudara. Ya, berhala-berhala jauhkan dari dalam hidup kita. Tapi hanya carilah Tuhan. Jauhkan berhala-berhala saudara. Saudara, kita berpikir, orang mungkin berkata kalau, loh aku ini loh orang Kristen, KTP ku sudah Kristen. Ya, saudara, kekristenan itu bukan KTP. Ya, kekristenan itu bukan nama. Kekristenan itulah adalah hati saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Maka saudara itu berarti saudara Kristen, anak Tuhan, itulah yang disebut Kristen saudara. Karena itu jangan kita menyombongkan diri, kita berkata aku ini loh orang Kristen. Ya, jadi saudara, aku tidak menyembah berhala dalam hidupku, aku ini orang Kristen. Saudara, menyembah berhala itu banyak saudara, penyembahan berhala. Harta saudara bisa menjadi berhala bagi saudara. Kesombongan saudara bisa menjadi berhala bagi saudara. Keegoisan saudara, keegoan saudara itu bisa menjadi berhala bagi hidup saudara sendiri. Perkataan saudara menyakiti orang lain itu berhala bagi dirimu sendiri. Kalau kita tidak mau berubah saudara, maka itu akan menjadi berhala dalam hidup kita. Akan menyesatkan kita. Ya, Tuhan akan marah. Saudara, tadi Yosua mengatakan kalau engkau menyembah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, kalau engkau sungguh-sungguh, engkau perhatikan, Allah itu adalah Dia Allah yang penuh rahmat. Tetapi pada waktu engkau menyembah berhala, maka Dia akan berbalik. Kalau tadinya Dia akan melakukan hal-hal yang mujizat, kebaikan kepada saudara, kalau engkau mulai menyembah berhala dalam hidupmu, maka itu akan berubah. Tuhan akan marah, akan membalikkan tangan. Apa kebaikan yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita, saudara, akan dibalik. Kita akan bermasalah, saudara. Bahkan firman Tuhan tadi Yosua mengatakan Tuhan akan membinasakan engkau. Ya, saudara. Membinasakan apakah tubuh kita? Bukan. Membinasakan keselamatan kita. Kita akan kehilangan keselamatan kita. Ya, saudara. Saya sebagai yang ketiga ini saya akan baca dari 1 Tawarikh pasal 21 ayat yang ketiga. 1 Tawarikh pasal yang ke-21 ayat yang ketiga dikatakan begini saudara. Ini ayatnya, perikopnya adalah pendaftaran dan hukuman. Ya, di mana Daud mulai mendaftar, ya. Ayat 3, saya baca ayat 3. Dikatakan ayat 3 begini. Lalu berkatalah berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Saudara, lebih tahu Yoab daripada Raja Daud. Yoab ini adalah kepala pasukan daripada Raja Daud. Disuruh menghitung tentaranya Daud ini ada berapa banyak yang bisa menyandang pedang, bisa memakai pedang, bisa berperang. Disuruh menghitung. Raja Daud
pengen tahu ini apa saudara? Apakah ini bukan penyembahan berhala? Ini kesombongan Daud saudara, inilah penyembahan berhala. Daud sombong. Daud ingin membanggakan tentaranya yang hebat. Selama 40 tahun dia menjadi raja. Dia selalu menang berperang. Dia ingin melihat tentara Israel ini ada berapa banyak yang pandai berperang saudara. Inilah kesombongan Daud. Itulah sebabnya Tuhan marah saudara. Ini penyembahan berhala yang dilakukan oleh Daud. Ya saudara, saudara perhatikan ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Ayat 11 sampai ayat 14 dikatakan demikian. Kemudian datanglah Gad, ini nabi Tuhan saudara, datanglah Gad kepada Daud. Lalu berkatalah ia kepadanya, beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah, jawab apa yang harus kau sampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Sebab sangat besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Ayat 14. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel. Maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang, saudara. Saudara perhatikan saudara. Ini dosa Daud. Melawan Tuhan dengan kesombongannya. Ini penyembahan berhala. Pada waktu dia sombong saudara menghitung tentara Israel. Yoab sudah mengingatkan, Yoab lebih mengerti firman Tuhan. Tidak boleh dilakukan, tapi Daud tetap memerintahkan hitung. Saudara, saat itulah Tuhan mendatangkan 3 pilihan kepada Daud. 3 tahun ya. Apakah engkau memilih 3 tahun kelaparan atau 3 bulan engkau dikejar musuhmu dan pedang akan menimpa engkau, dibinasakan oleh lawan-lawannya, atau 3 hari penyakit sampar. Saudara, Daud memilih. Ini saudara perhatikan antara Saul dan Daud. Kalau Saul berdosa, Saul tidak pernah bertobat, tidak mau mengucapkan tobatnya, pengakuan dosanya kepada Tuhan. Tapi Daud ini selalu dia mengucapkan bahwa dia berdosa kepada Tuhan. Ya, dia mengatakan biarlah aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Ya, saudara perhatikan, dan selama 3 hari penyakit sampar, akhirnya Tuhan mendatangkan penyakit sampar. Setelah Daud mengakui dosanya, aku mau jatuh dalam tangan Tuhan saja. Aku tidak mau jatuh ke tangan manusia, kepada lawanku, tapi kepada tangan Tuhan. Dia bertobat di dalam kehidupannya. Dan saudara, Tuhan memukul orang Israel. 70.000 orang meninggal. Saudara, ayo kita sungguh-sungguh menilai diri kita apakah ada berhala atau tidak, saudara. Supaya kita sungguh-sungguh kita benar-benar mengakui Tuhan, menghilangkan berhala-berhala. Kita harus mengagungkan Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, kalau saudara disuruh milih saudara silakan milih mau naik bis ya yang lewat jalan yang sempit yang sebesar bis itu, tapi di pegunungan yang terjal, dia berbelok-belok, jalannya sempit,
dan di sebelahnya itu ada jurang yang dalam, atau saudara mau naik bis yang lewat jalan tol. Jalan tol yang punya aturan yang baik. Ya, saudara. Saudara, pasti saudara juga pernah lihat, saudara, beberapa kali di Cina itu juga di daerah-daerah lain ada jalan yang pegunungan yang terjal, itu dilewati bis, saudara. Belok kiri, belok kanan, seharusnya bis itu tidak lewat situ, saudara. Begitu dia lewat belok kiri, belok kanan, beberapa bis itu jatuh ke dalam jurang. Mati semua, saudara. Atau saudara milih lewat jalan tol yang ada peraturannya. Sekarang tol Indonesia punya peraturan yang sangat bagus, ya. Tidak boleh lebih dari 100 km per jam. Tapi jalan maksimal 100 km. Saya seringkali kalau ke Malang saya lewat tol, saya jalan 90, 95. Turun 90, 95, 90, 95. Mobil kenceng nyalip saya. Saya bilang, waduh ini lebih dari 100 ini. Saya tetap 90, 95. Setelah keluar tol, saudara, langsung dibelokkan mobil-mobil yang punya kecepatan tinggi, ada polisi di sana, diberhentikan. Polisi punya, ada CCTV, merekam, polisi tahu, di HP-nya langsung ditunjukkan, ini bapak kecepatannya lebih dari 100. Saudara, di Indonesia sudah bagus. Kalau bis jalan normal, ya tidak jalan di atas 100, tidak sampai terjadi kecelakaan. Saudara, kita pasti memilih, kita lebih baik naik bis yang jalan yang stabil, yang bagus di lewat tol. Jangan jalan yang terjal. Yang seperti itu bisa masuk ke jurang. Mari saudara, kita sungguh-sungguh kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita pilihlah yang utama adalah hidup kita taat kepada Tuhan untuk melakukan firman-Nya, ya, supaya hidup kita tadi dari menghadapi masalah yang begitu besar, saudara akan menerima pertolongan Tuhan, mujizatnya yang besar akan dinyatakan kepada saudara dan kita semuanya. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Saya minta pemain musik siap di atas saja, ya. Saya minta Bapak Pendeta Yan Iskandar untuk melayani perjamuan kudus. Yang melayani perjamuan kudus silakan. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami menghadapi perjamuan suci, perjamuan kudus untuk memperingati tentang sengsara. Kau sudah mengatakan ini, sebab itu Tuhan, biarlah kami boleh melaksanakan perjamuan ini sesuai dan berkenan kepada Engkau, supaya boleh menjadi berkat yang besar, bukan menjadi penghukuman, bukan jadi kutuk. Terima kasih Bapa. Berkatilah perjamuan ini. Kami serahkan dalam tangan pengaturan-Mu yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan dibagi. Tapi jangan dibuka, saudara. Sebab nanti makan dan minumnya di rumah saja. Supaya tidak ada yang membuka masker. Haleluya. Dan biarlah kita ingat firman Tuhan, supaya kita layak makan dan minum perjamuan
sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau ada silang sengketa dalam hati kita, biarlah kita bereskan dulu sebelum kita makan dan minum perjamuan ini. Sebab barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak yang juga dikatakan bahwa karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Seandainya, jadi ini kalau kita makan dan minum di rumah, itu ada baiknya. Memberi kesempatan kepada kita, kalau ada permasalahan suami istri, biarlah diselesaikannya dulu. Jadi bukan hanya syarat, bukan hanya asal saja, tapi kita makan dan minum perjamuan dengan menghormati tubuh dan darah Kristus. Amin. Nah, kalau ada masalah dengan anak, selesaikan. Kalau ada masalah dengan mertua, selesaikan. Ya. Ada kesempatan kita langsung berbincang dan berbicara menyelesaikan permasalahan. Ini kita akan makan dan minum dengan layak, sehingga itu menjadi berkat yang luar biasa. Saudara yang kasih, mari kita sama-sama berdiri, dengarkan firman Tuhan. Kita boleh angkat cawan dan roti dalam tangan kanan kita. 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Saudaraku yang kasih, bukankah roti ini persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dan anggur yang ada dalam cawan ini, bukankah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Sebab itu saudara, supaya kita makan dan minum dengan layak nanti di rumah, saudara ingat kata-kata Tuhan Yesus, ini tubuhku, ini darahku. Iya, bukan artinya roti jadi daging, anggur menjadi darah terang-terang, merah jadi darah begitu. Tapi dengan ucapan Tuhan Yesus, maka roti dan anggur ini merupakan persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Sehingga kita layak menghormati, menghargai. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami masih boleh mendapat kesempatan untuk makan dan minum perjamuan kudus untuk memperingati sengsaramu di atas salib. Engkau telah berkorban supaya kami diselamatkan.
Sungguh ini sesuatu yang luar biasa. Setiap hari, setiap saat kami tidak mau lupa akan kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah roti itu nanti menjadi satu persekutuan dengan tubuh Kristus yang kita akan makan di rumah. Juga anggur adalah satu, merupakan darah Kristus, persekutuan dengan darah Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sehingga yang lemah dikuatkan. Dan yang sakit oleh percayanya disembuhkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Saya serahkan kembali. Ada kesaksian apa? Saya minta tolong Ibu Yohana bisa memberikan kesaksian. Oh, mic-nya. Pinjam mic-nya. Hah? Iya. Iya. Enggak apa-apa, di atas juga enggak apa-apa. Itu baru. Iya. Iya. Saya juga terpapar. Saya sekitar awal Juli itu tahu-tahu badannya sakit semua, panas dan pilek. Kalau penciumannya tetap nggak apa-apa. Kemudian saya merasa ini bukan flu biasa. Secepat kilat saya pemeriksaan sendiri, di rumah kan tersedia. Kemudian menunjukkan kalau positif. Hari Seninnya saya berangkat ke Adiwisada untuk tes PCR. Dan ternyata hasilnya menunjukkan saya positif, tapi Yongki negatif. Di saat itu saya mulai merasa takut juga, was-was juga. Tapi saya percaya bahwa Tuhan ada buat saya. Tuhan pasti, dan ya saya yakin Tuhan pasti menyembuhkan saya. Itu yang saya pikirkan dari awal. Begitu saya tahu kena, kemudian ada beberapa teman menyarankan beberapa obat. Ternyata waktu saya cari di apotek, teman-teman carikan, enggak ada. Di saat itu obat itu enggak tahu kemana, enggak ada. Dari apotek susah untuk cari obat antivirus, antibiotik, yang ada hanya paracetamol. Dan saya juga, wah enggak ada obat, gimana ini? Ya udah, saran dari teman, dari saudara, minum vitamin aja. Ya saya turuti minum vitamin D, vitamin C, vitamin E, kemudian makan yang banyak katanya. Ya sudah, makan yang banyak saya. Saya nggak pernah makan banyak, ini makan banyak. Tapi satu yang saya yakini dari hati saya, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Hanya itu yang saya pegang terus. Terus saya berdoa, Tuhan Engkau tak akan meninggalkan aku. Dan Tuhan pasti menyembuhkan. Buat saudara-saudara seiman, kita boleh mengalami masa-masa sulit. Dari 2 tahun sekarang ini kita menghadapi masa sulit. Ada beberapa orang juga yang tidak mengalami. Cuman kita mengalami masa sulit ya ekonomi, juga suatu hari kita bisa terpapar. Hanya itu, cuman kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang tidak ada, tapi Tuhan yang hidup, yang mendengarkan setiap doa kita. Saya yakin dan percaya Tuhan menyembuhkan kita kalau kita percaya.
Jangan pernah meninggalkan Tuhan, jangan pernah jauh terhadap Tuhan. Hanya itu yang bisa kita lakukan di akhir zaman ini. Terima kasih, Tuhan Yesus mendekati. Oh iya, satu, saya sampai lupa. Terima kasih kepada Om Yan dan Tante, juga Pak Gembala dan Bu Gembala yang selalu mensupport doa. Setiap hari saya ditelepon untuk didoakan. Itu satu-satunya senjata kita untuk kuat. Dan COVID tidak bisa mengandalkan siapapun. Pihak keluarga pun kita nggak bisa mengandalkan. Hanya pada Tuhan dan saudara-saudara seiman yang mendukung dalam doa. Terima kasih. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ini saya rasa saya serahkan langsung aja sama Belinda supaya bicara masalah ibadah anak. Saya lebih baik dia bicara mengenai ibadah anak. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kami para pembina anak mengadakan rapat kemarin hari Kamis, kami merasa bahwa ibadah anak ini kan sudah lama nggak berjalan. Jadi kami sepakat untuk mencoba, ya, we try our best. Meskipun kami sendiri juga bingung karena satu hal yang saya pikirkan adalah karena anak-anak ini setiap hari sudah melakukan Zoom di sekolah. Itu yang membuat saya sebetulnya pribadi merasa menahan-nahan, nantilah kalau sudah selesai aja langsung di gereja kalau menunggu COVID-nya reda. Tapi melihat trennya, sepertinya kami nggak bisa menunggu lagi karena kita sendiri juga nggak tahu sampai kapan COVID ini berhenti. Jadi kami sepakat untuk melakukan ibadah anak melalui Zoom setiap hari Sabtu jam 4. Mengapa hari Sabtu? Karena untuk hari Minggunya jam 4 papa mamanya yang ibadah. Jadi kami nggak mau mengganggu dan tidak mau menjadikan ini sebuah alasan nanti papa mamanya bolos ibadah. Jadi kami sepakat untuk mengambil hari Sabtu sore jam 4 sampai dengan maksimal jam 4.40. Kami mengusahakan supaya ibadah anak ini tidak terlalu lama. Kami akan membaginya menjadi 2 kelas, tetap kelas kecil. Dan yang satu ini kami sepakat untuk memfokuskan menjadi kelas remaja. Karena anak-anak yang dulunya SMP sekarang kayaknya sudah SMA semua, pembicaraannya sudah beda, fokus bahan ajarnya juga akan kami sesuaikan. Kami tahu beberapa dari anak-anak sudah ada omongan ke orang tua, mama aku nggak mau ikut sekolah minggu karena aku udah gede gitu ya. Tapi saya minta tolong kepada bapak ibu yang di rumah, karena saya tahu yang mempunyai anak kebanyakan masih belum ikut ibadah di gereja. Tolong bisa didorong anak-anaknya, dimotivasi supaya tetap mau ikut kelas Zoom yang sebentar ini. Karena kami ingin menjalin hubungan juga kepada mereka. Supaya mereka tetap bisa dekat dengan kami. Ada pertemuan seminggu sekali meskipun nggak lama. Tapi kami tahu bahwa mereka masih tetap istilahnya punya kerinduan untuk berdoa, untuk memuji Tuhan, untuk dengar firman meskipun sebentar. Dan kami berharap supaya kelas Zoom yang kami sepakati untuk mulai Sabtu depan tanggal 11 September. Kami berharap bisa berjalan dengan baik. Kami mohon dukungan papa mama yang di rumah bisa mengingatkan anak-anaknya. Dan link Zoom-nya akan saya kirimkan di grup jemaat supaya papa mama bisa bantu anak-anak untuk membukakan link Zoom-nya. Jadi tetap masuk dalam satu Zoom account itu, nanti di dalamnya baru akan dipecah menjadi 2 kelas. Seperti itu. Saya rasa cukup pengumuman dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya mohon dukungannya Papa Mama. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tetap semangat. Juga nanti Sabtu depan, tolong supaya orang tua bisa mengajak anak-anaknya ikut Zoom ya. Jam 4 sore ya. Jangan lupa minggu depan kita juga tetap ibadah onsite. Jadi saya nanti akan buka pendaftaran
Saya untuk ibadah onsite saya beri maksimal 30 orang ya, supaya semua yang tidak mengikuti ibadah onsite bisa mengikuti ibadah di rumah masing-masing jam 4 sore ya. Terima kasih Antoni, saya secara pribadi banyak mengucapkan terima kasih buat Antoni yang selama ini membantu untuk menolong ibadah online ya. Walaupun minggu ada ibadah onsite, sorenya ibadah online, Antoni juga membantu kita semuanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati ya. Dan saya sedikit umumkan, Bapak Ibu Saudara yang mungkin memberi perpuluhan saudara melalui m-banking atau internet banking ya, tolong supaya kalau perpuluhan diberi kata-kata perpul gitu aja atau perpuluhan ya, katakan itu supaya Ibu Wanda juga saya pribadi tahu ini persembahan atau perpuluhan ya, supaya tidak salah di dalam mencatat ya. Nanti diberikan ini perpuluhan dari Bapak Ibu yang mana ini ya, apa ini persembahan atau perpuluhan, jadi tolong diberi nama ya. Kalau yang perpuluhan yang masuk sini biasanya ada namanya ya Ibu Wanda ya. Iya, jadi yang melalui m-banking atau internet banking tolong diberi nama supaya kita tahu itu perpuluhan atau persembahan ya, supaya tidak salah. Ya, oke, mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan mengucap syukur. Kita siap ibadah minggu depan untuk ibadah onsite jam 9 pagi ya. Bapak di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau Bapak yang baik Tuhan. Engkau menolong setiap kami Tuhan, supaya kami hidup sungguh-sungguh kepadamu. Takut akan Engkau Tuhan. Belajar untuk mentaati kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh Tuhan, dengan kami beribadah kepadamu, dengan setia beribadah kepadamu, dengan tulus ikhlas Tuhan. Hati kami, ketulusan kami Tuhan. Dan kami mau hanya beribadah kepadamu, menjauhkan Allah asing dari dalam hidup kami. Supaya hidup kami tidak dikuasai oleh Allah asing, tetapi Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami setia kepadamu, kami sungguh-sungguh mentaati kebenaran firman-Mu. Kami percaya mujizat-mujizat Tuhan yang besar akan terjadi dalam hidup setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Engkau berkati jemaat X-Blessing yang pagi hari ini membawa persembahan mereka dalam rumah tangga, dalam rumah ibadah ini Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, dan membawa perpuluhan mereka ke dalam rumah Tuhan. Tuhan, ulurkan tangan-Mu Tuhan untuk memberkati semuanya anak-anak-Mu ini Tuhan. Berkati hidup mereka, kasih setia Tuhan, menolong mereka, membuka jalan buat usaha mereka dalam masa sulit, masa pandemi ini Tuhan. Kau memberkati usaha mereka, pekerjaan mereka. Tuhan memberkati anak cucu sidang jemaat-Mu, anak cucu kami semuanya Tuhan. Kau memberikan hikmat, akal budi daripada-Mu. Kau membuat perkasa mereka di muka bumi ini Tuhan. Kemuliaan bagi nama-Mu, yang bekerja Engkau memberkati pekerjaan mereka. Apapun yang dilakukan oleh anak-anak kami ya Tuhan, anak cucu kami, Tuhan memberkati. Yang sekolah Tuhan memberikan kepandaian. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus nanti akan menyertai engkau, tinggal dalam hidupmu, memberkati engkau pada waktu engkau masuk, dan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Terimalah berkat anugerah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih
selamat pagi, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.